Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Muhammad Fikri Masofi dengan NIM 19233060, Muhammad Zafar Afandi dengan NIM 19233059, dan Luciana Putri Fesya dengan NIM 19233052 akan menjelaskan tugas sengketa pajak mengenai pemeriksaan pajak. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri Masofi. Kepada Fikri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama tentang pemeriksaan pajak. Mengacu pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Untuk materi selanjutnya tentang tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan menurut tujuannya diterangkan sebagai berikut. Itu yang pertama, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terbagi dalam yang pertama ada pemeriksaan khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko. Yang kedua ada pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kedua ada pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka, yang pertama ada penerbitan nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang B, penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak. Yang ketiga ada penentuan saat produksi dimulai. Yang keempat ada penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kelima, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi. Yang keenam ada penagihan pajak. Yang ketujuh ada keberatan. Yang ke-8 ada pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Yang terakhir ada penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Baik, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Fikri. Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan terbagi atas dua, pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diwajibkan untuk memperhatikan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang B, memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik. Yang C, memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Yang D, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan berupa menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya WP jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan atau keahlian yang khusus. Memberikan kesempatan pemeriksaan pajak, membuka barang bergerak atau tidak bergerak, menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan untuk pemeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang E, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. F, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Kemudian, pemeriksaan kantor.
Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor di Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat akuntan publik, memberikan keterangan lisan atau tulisan yang diperlukan. Mungkin sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ghaffar Afandi. Kepada Ghaffar, silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan produk hukum yang dapat berupa: yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan wajib pajak. Kemudian, poin E, yaitu mengenai penyelidikan. Penyidikan pajak merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan pajak yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya. Ketentuan penyidikan pajak diatur dalam pasal 43A sampai dengan pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Merujuk pada pasal 1 angka 26 Undang-Undang KUP, bukti permulaan dapat dipahami sebagai keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Tindakan itu dilakukan siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Penyidikan pajak merupakan salah satu proses penegakan hukum di bidang perpajakan untuk menilai kepatuhan para wajib pajak. Dalam pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang KUP
diatur mengenai definisi penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam pasal itu disebutkan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Pengumpulan bukti itu ditujukan untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Iqbal. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pemeriksaan pajak. Kalau ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.